saudara, sampai ayatnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bersama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Pada suatu kali pergilah Dina, perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, anak Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosa. Tetapi terdekatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istri. Saudara, pasal yang keempat menceritakan bagaimana anak Yakub, saudara daripada anak-anak Yakub, ya saudara, anak perempuan satu-satunya dari Yakub, itu dinodai, saudara. Itu dinodai, ya, oleh Sikem. Saudara, kita melihat bagaimana inilah yang seringkali juga kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya, bagaimana kalau saudara melihat cerita ini, Sikem menodai Dina dulu, yang memperkosa Dina dulu, baru kemudian dia bilang ke ayahnya untuk diambil menjadi istri. Ya. Setelah dia memperkosa Dina, baru dia lapor sama ayahnya, supaya ayahnya ini bilang, ya, melamar, ya, saudara, kunjungi Yakub, lamar anak ini, ya, Dina, supaya bisa jadi istri. Itulah yang saya katakan, seringkali kita juga melakukan hal yang seperti ini. Kita buat sebuah, maksud saya, kita berbuat dulu, pikirnya belakangan. Ya. Kita lakukan sesuatu dulu, baru berpikirnya belakangan. Bukan berpikir dulu, baru melakukan sesuatu. Ya saudara, ditimbang-timbang dulu, saudara, baru melakukan sesuatu. Tapi yang banyak kali kita lakukan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sikem itu juga seringkali kita lakukan. Kita bikin dulu, baru mikir. Kita ngomong dulu, baru mikir. Kita bertindak dulu, baru mikir. Kita marah dulu, baru mikir. Mikirnya belakangan. Ya, harusnya mikirnya di depan, saudara. Harusnya menimbang-nimbangnya di depan. Harusnya berstrateginya di depan. Bukan setelah kita berbuat sesuatu baru mikir, baru kita berstrategi. Ini kan keliru. Sudah bikin masalah dulu. Kalau waktu itu Sikem datang kepada ayahnya, dia bilang, saya naksir sama Dina, itu anaknya Yakub. Pasti ayahnya, saudaraku melakukan hal yang sama. Dia melamar dengan cara baik-baik, dengan cara yang sopan santun, dengan kebiasaan-kebiasaan pada waktu itu, saudaraku. Hasilnya pasti tidak seperti ini. Kalau sudah lihat, saudara, ya, bagaimana kemudian terjadi sesuatu. Akhirnya, saudaraku, orang-orang ini, ya, Sikem, ayahnya, semuanya dirugikan, bahkan mati mereka. Ternak-ternaknya diambil, habis mereka. Kenapa? Karena kebodohan. Ya. Dan yang saya mau katakan pada setiap kita, termasuk saya, kalau kita berbuat dulu baru mikir, itu adalah sebuah kebodohan. Bodoh tuh bukan tentang nggak ngerti, nggak bisa ngelakuin apa-apa, bukan. Tapi ternyata yang namanya bodoh itu, saudaraku, bertindak dulu baru berpikir. Itu bodoh. Dan saya, saudara, ya, ini seringkali kita terjebak dengan hal yang seperti ini. Bodoh itu bukan bodoh nggak bisa ngitung, bodoh nggak bisa melakukan sesuatu. Tapi bodoh itu seperti itu. Bodoh itu melakukan dulu, baru berpikir belakang. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita sudah melakukan dulu, kita artinya tidak menimbang kiri dan kanan. Kita tidak menimbang rugi untungnya, untung dan rugi. Kita tidak memikirkan dampak-dampaknya seperti apa. Ternyata dampaknya mengerikan sekali. Kalau sudah baca ayat-ayat yang di bawah, itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Hanya kenapa? Karena kebodohan.
Apa itu kebodohan? Melakukan sesuatu tanpa berpikir. Berpikirnya di belakang. Dia sudah perkosa Dina, baru dia bilang sama siapa ini, saudaraku, sama Hemor ayahnya, Pak, ini saya sudah perkosa Dina. Selesai. Dia pikir ceritanya, dia pikir hal yang seperti itu bisa menyelesaikan masalah. Ternyata enggak. Saudara-saudara Dina sudah marah dulu. Waktu mereka pulang, mereka sudah marah. Dengar adik perempuan satu-satunya diperkosa, dinodai, saudara, mereka marah. Apalagi 2 orang itu, saudara, ya, 2 orang Simeon dan Lewi itu marah sekali. Mereka ambil strategi, ya, boleh ambil adik kami, tapi harus disunat karena kami nggak biasa kasih keluarga kami kepada orang yang tidak bersunat. Untuk mereka lagi sunat semuanya laki-laki, saudaraku. Ini orang-orang anak-anaknya Yakub ambil pedang bunuhin. Mereka lagi nggak berdaya, orang lagi disunat, ya, pegang sarung semua, ya habisin sama anak-anak ya. Tapi ini pelajaran bagus buat kita. Ini pelajaran penting buat kita. Ini pelajaran berharga buat kita. Akankah kita terus lakukan hal yang seperti ini? Kalau kita terbiasa, kalau kita melakukan, saya percaya kita sudah mengalami dampaknya. Dari apa? Dari kebodohan kita setelah masuk saya. Ya sudah, kita melakukan sesuatu tanpa kita berpikir panjang. Kita melakukan sesuatu tanpa ditimbang-timbang dulu. Karena hanya dorongan ambisi, hanya dorongan emosi, hanya dorongan amarah, hanya dorongan yang seperti ini. Hanya dorongan hawa nafsu, ya, ini kan hawa nafsu. Tanpa berpikir panjang. Ini saudara. Seperti kalau saudara lihat dalam kisahnya Daud, ya, ada seorang anak Daud yang hebat, anak Daud yang luar biasa, anak Daud yang paling menonjol, anak Daud yang sebetulnya punya potensinya besar. Ya saudara, anak Daud yang punya kelebihan. Tapi emosinya meledak-ledak. Ya, saudara, emosinya meledak-ledak. Absalom. Sebetulnya kalau boleh dibilang satu saat nanti dialah yang jadi pengganti. Tapi orangnya emosian. Ya, waktu dia tahu juga adiknya ditidurin sama saudaranya, saudara, dia marah, saudara. Dia bunuh. Habis dia bunuh, dia lari ke Mesir. Emosinya meledak-ledak. Dia orang yang nggak menimbang-nimbang. Dia bukan orang yang suka mikir dulu gimana. Bagus saudara yang namanya mikir dulu. Bagus yang namanya merenung dulu. Bagus yang namanya menimbang dulu. Apalagi kalau kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kita bawa di bawah kaki Tuhan. Ada amin saudara. Kita ceritakan dulu sama Tuhan apa sih? Kita punya masalah, kita mau bertindak, kita bawa dulu itu sama Tuhan. Kita ceritakan dulu sama Tuhan supaya apa? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan pimpin saya supaya tindakan-tindakan saya ini hasil daripada petunjuknya Tuhan. Ada amin saudara. Supaya apa yang saya lakukan ini nggak salah. Kalau kita sudah berdoa, kalaupun saya mau bilang begini, kalaupun kita sampai akhirnya salah, Tuhan tolong kita loh. Maksud saya bukan itu ya, tapi kalau kita sudah bawa, kita salah nangkep gitu ya saudara, kita salah nangkep, Tuhan pengennya begini, tapi ternyata kita nangkepnya beda. Tapi paling tidak ada sesuatu yang ada kemurahan Tuhan yang kita beda ketika apa? Beda ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau bertindak sesuatu tanpa kita pikir panjang, tanpa kita renungkan dulu, apalagi kalau bicara di bawah doa dulu, hasil dari emosi, hasil dari hawa nafsu, hasil dari marahnya kita, hasil dari keinginannya kita, ambisinya kita, tanpa kita bawa dulu itu sama Tuhan. Celaka nanti akhirnya. Kita akan ngalamin seperti yang dialami oleh Sikem. Habis. Kerugian yang besar.
hanya sebuah kesalahan yang kecil. Seringkali hal-hal kerugian besar itu diakibatkan dari hal-hal yang kecil. Apa itu? Kebodohan-kebodohan kita, di mana kita nggak berpikir panjang, kita nggak berpikir, kita nggak merenung dulu, kita nggak ngitung dulu, kita nggak duduk dulu ngitung gimana mesti. Saya dapat ini, saudara, ya. Kenapa Israel hebat? Ya betul, diberkati Tuhan. Bangsa Israel, ya saudara. Bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menjadi kebiasaan Israel. Ya, ada satu hal yang menjadi kebiasaan orang Israel. Orang Israel, saudara, dia kayak gini. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berpikir secara matang. Gitu. Kalau dia mau melakukan sesuatu, saudara, ya itulah Israel. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia akan lihat kalau begini nanti kejadiannya seperti, kalau ada begini bagaimana, kalau ada begini gimana, kalau ada begini gimana, kalau ada nanti begini gimana, kalau ada nanti begini, gitu saja. Jadi kemungkinan buruknya, kemungkinan yang seperti apanya yang di luar dugaan yang mereka sudah berpikir. Jadi ketika terjadi sesuatu yang mereka tidak kehendaki, ternyata di luar harapan mereka sudah tahu apa yang mereka harus buat. Nanti sudah. Ya, ketika ada sesuatu nih saudara, ya ketika mereka melakukan sesuatu, kadang-kadang kan kita cuma berpikirnya apa? Hasil yang kita harapkan. Tetapi kita tidak berpikir kalau sampai gagal gimana gitu. Nah itu hebatnya Israel tuh kayak gitu. Betul mereka adalah bangsa yang diberkati, tapi ternyata bangsa Israel itu bangsa yang berpikir matang dalam melakukan sesuatu. Itu yang saya tahu. Kalau saudara lihat film-film Mossad, agen-agen intelijen Israel, itu biasa-biasa aja. Tapi mereka kalau ngelakuin sesuatu itu matang gitu. Itu tuh yang disebut itu. Matang. Ya, kemungkinannya seperti apa, begininya seperti apa, kalau sampai ini begini apa yang mereka harus lakukan, kalau nanti balik begini apa yang mereka harus buat gitu. Mereka nggak cuma lihat dari satu sisi, dari satu kemungkinan, tapi mereka melihat dari seluruh kemungkinan, dan mereka sudah tahu antisipasinya seperti apa. Kalau sampai apa yang mereka lakukan ternyata enggak, ternyata orang sudah tahu, orang ngeblok, orang menggagalkan. Strateginya apa? Kalau kita kan enggak, saudara. Sebetulnya sih kayak gitu Israel. Israel itu bukan berpikir satu. Jadi begini, kayak orang pemain catur, saya nggak suka catur, saudara, karena mikir, saya nggak suka mikir, saudara, ya jujur aja. Pemain catur, kalau saudara pemain catur yang hebat, dia sudah bisa mikir 7, 8 langkah atau 10 langkah di depan saudara. Itu loh saudara. Jadi waktu dia kalau saya main catur, jalanin pion, pek, ya udah itu bahaya itu. Nggak tahu pengen apa, nanti kuda ya paling cuma 1 langkah 2 langkah saya bisa mikir. Tapi kalau orang yang jago saudara, itu dia bisa mikir berapa langkah ke depan. Berapa langkah ke depan itu dalam arti kalau saya ngelangkah ini, apa jalanin ini, nanti orang kira-kira apa ya yang dijalanin kayak gitu. Nanti orang bidak apa yang mau di kalau bidak begini, nanti begini. Aduh itu ribet saudara, mabok, nggak kuat otak saya. Nah itu tuh Israel itu saudara. Maksud saya, memang hidup ini seperti itu saudara. Ada amin saudara, bahwa hidup ini harus matang gitu berpikirnya. Betul kita punya Tuhan, tapi kita juga dikasih hikmat sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita juga dikasih hikmat sama Tuhan, kita juga dikasih akal budi sama Tuhan. Artinya kita nggak cuma lihat peluang-peluangnya, kita nggak cuma lihat keberhasilan, tapi kalau sampai nanti gagal, kalau sampai nanti ngadepin hambatan, ketemu sama yang namanya masalah, apa yang saya harus buat? Itu bukan kita. Saya tidak bilang bahwa itu, kalau saya bilang berarti itu hidup tanpa berserah sama Tuhan ya Bang. Ya enggak.
Tuhan kasih hikmat sama kita. Beda sudah. Makanya kita bawa sama Tuhan. Setiap apa yang jadi rencana kita serahkan sama Tuhan. Tetapi kita juga bisa berpikir dong, saudara. Kita dikasih hikmat, kita dikasih akal budi sama Tuhan. Ada amin, saudara? Kita dikasih akal budi. Kalau saya ngadepin yang begini, seperti apa yang saya harus lakukan? Tindakan apa, langkah apa yang saya harus buat? Kalau nanti ke kanan juga mentok, saya harus ngapain? Nggak kayak ini, sikap nafsu, saudara, nafsu ke laki-lakiannya muncul melihat perempuan mbak. Urusan nanti resiko dia tahu, saudara, dia tahu pasti jadi ribut. Parah, urusan belakang. Karena kalau kita tidak begitu, pokoknya kok urusan resikonya di belakang. Nggak bisa. Tahukah saudara, kadang-kadang resiko yang saya dan saudara hadapi itu seringkali nggak kuat kita hadapinya. Terlalu besar dari apa, nggak sebanding dengan apa yang kita sudah ambil. Kalau menurut saudara sebanding nggak? Sikap ambil Dina, perkosa Dina, lalu kemudian yang mereka alami apa namanya suku ini, saudara, Hemor dan seluruh sanak saudaranya yang dia dapatkan tidak sebanding sama sekali. Setiap laki-laki yang disunat, saudaraku, waktu itu dibunuhin semua, harta benda diambilin semua, janda-janda itu semua mereka. Hanya karena apa? Hanya karena sikap naksir dan perkosa Dina. Enggak, ini firman buat kita, saudara, termasuk buat saya juga. Karena seringkali kita beralasan dengan asumsi-asumsinya kita, dengan anggapan-anggapannya kita. Dan anggapan kita ini seringkali nggak matang gitu, saudara. Ya, nggak matang. Rencana kita nih nggak matang. Bukan sebuah rencana yang matang. Rencana yang matang itu apa? Rencana yang sudah memikirkan kemungkinan yang 1001 kemungkinan bisa terjadi. Paling tidak kalau saya nih, saudara, ya jujur, saya ini nggak kuat gitu. Saya ini orang yang nggak kuat mikir. Buat mikir yang kayak gitu, makanya saya nggak bisa main catur, nggak kuat sih. Main catur, nggak kuat. Paling enggak kalau saudara kayak saya, kita bawa sama Tuhan baby, saudara. Maksudnya gini, Tuhan, kalau pilihan saya salah, kalau pilihan saya keliru, kalau pilihan saya nggak tepat, gagalin aja sih Tuhan. Kayak gitu baik kan, saudara? Iya kan, saudara? Gagalin aja sih Tuhan, supaya saya jangan salah melangkah, supaya saya jangan salah bertindak. Tuhan, tolong saya. Kalau sampai keinginan saya ini ternyata berbeda sama kehendak Tuhan, sama rancangan Tuhan, gagalin sih Tuhan. Saya selalu bilang kayak gitu, gagalin sih Tuhan. Saya nggak mau berjalan di dalam jalan di mana Tuhan nggak ada di situ. Mengerikan kan, saudara? Kalau kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan nggak hadir di situ. Tapi kalau Tuhan hadir di dalam jalannya kita, di dalam jalan yang kita sedang jalani, kalaupun ada masalah, kalaupun ada singa, kalaupun ada kita jalan dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan jadi gembala buat saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan tuntun kita, Tuhan jaga kita. Kayak Daud bilang begini, tongkat gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penyertaan Tuhan tuh, saudara. Tapi kalau kita berjalan di atas jalan yang dimana Tuhan nggak ada di situ, yang menakutkan. Jalannya kelihatannya kayak jalan tol, ya, jalan bebas hambatan yang bukan cuma 3 jalur, saudara. Satu itu ya tiga jalur, tapi 6 jalur. Kalau saudara lihat di luar negeri kan ada 6 jalur, ada berapa jalur, lebar sekali itu jalurnya kita, belum jalurnya orang. Jadi kalau 6 sama 6, 12. Kita seringkali melihat, waduh, ini jalan lapang nih Tuhan. Nggak selalu gitu tandanya. Kadang-kala nggak bisa kita pakai, oh ini lancar nih Tuhan, oh ini nggak ada hambatan. Nggak juga gitu loh, saudara. Ini, saudara, ini yang seringkali
Sebetulnya ini pilihan-pilihan yang seperti ini nih saudara, yang seringkali membuat kita bisa naik, saudaraku, ya, melambung tinggi, atau dari kita ada di atas, kita terjerembab turun sampai di bawah. Hanya karena yang kayak gitu. Si Kem Emor itu sudah menjadi sebuah suku bangsa yang besar, suku bangsa yang hebat, saudara. Suku bangsa yang dihormati. Tapi karena masalah sepele, masalah kecil, habis mereka. Habis. Saya harus jujur, banyak pilihan-pilihan saya yang membuat saya akhirnya berputar-putar, gak maju-maju. Bahkan banyak pilihan-pilihan saya, keputusan-keputusan saya yang membuat saya yang ada di atas turun. Betul. Bukankah seringkali kita seperti itu? Pilihan-pilihan kita yang membuat kita berputar kayak bangsa Israel, saudara. Musuhnya maju terus, berputar 40 tahun. 40 tahun. Itu kalau yang lahir, kalau yang lahirnya di Mesir itu udah nggak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi kalau lahirnya waktu mereka keluar dari Mesir, lahir ya 40 tahun kan. Tapi kalau yang itu sudah mati, udah kena kalajengking, kena udar, kena apa? Tolong kita supaya, makanya saya cuma bilang begini, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita butuh pimpinan Tuhan. Karena dalam hidup ini ada terlalu banyak keputusan yang kita harus ambil. Iya kan saudara? Ketika saudara bangun tidur saja, saudara mandi, waktu bangun tidur aja sudah punya pilihan. Mau lihat HP dulu atau mau doa dulu? Iya kan? Mau buka HP dulu atau mau ngecek WA dulu atau mau berdoa dulu, mau berlutut dulu? Waktu saudara ke kamar mandi, mau keramas, di situ ada beberapa sampo. Saudara mau pilih yang mana tuh sampo? Pagi itu ada berapa odol? Saudara mau pakai odol yang mana? Waktu saudara masuk ke ruang ganti, kamar ganti, yang deketin lemari pakaian, saudara bisa milih tuh, ada banyak tuh, ya. Saudara kan bajunya kan ada ribuan. Hari ini apa? Hijau bari hijau, atau kuning bari kuning, atau apa, belentak-belentong, ya. Kita bisa milih setiap kita sendal, setiap kali, setiap detik kita berhadapan dengan namanya pilihan-pilihan. Waktu pilihan kita bagus, orang bilang begini, aduh, tante tambah cantik pakai baju itu, ya kan? Besok kita pakai baju yang lain. Wongkon kok beli ngomong ayu ya kita ya, gitu. Ya, tomboni ngomong ayu, dia ngomong ayu. Ya berarti kurang cocok dong gitu. Saudara pergi ke pasar, saudara mulai pikir masak apa ya hari ini ya buat keluarga. Iya kan sudah. Masak apa ya, atau mau beli makanan apa? Mikir apa untuk menentukan pilihan-pilihan. Itu sebabnya saya berpikir kita nggak bisa tuh lepas dari Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Ada amin saudara. Supaya setiap pilihan-pilihan, kenapa? Itu baru pilihan-pilihan yang biasa yang tidak beresiko, tapi itu pun tetap beresiko kan? Iya kan saudara? Ketika kita beli makanan atau masak makanan, bisa keluarga kita nggak selera, itu kan beresiko. Orang makan, anak kita makan nggak selera, ya sebagai mama pasti kerasa saudara. Atau kita beli masakan, anak nggak makan yang banyak beli. Itu ada risikonya, walaupun risikonya kecil sekali. Cuma itunya sikapnya berbeda. Ada pilihan-pilihan yang berisikonya tinggi sekali. Ada pilihan-pilihan yang kemudian itu yang saya katakan, yang munculnya dari hawa nafsu. Yang munculnya dari rasa amarah, yang munculnya dari rasa kecewa.
Belum pilihan-pilihan yang muncul dari rasa sombong, dari kesombongan. Macam-macam, dan dorongan-dorongannya itu macam-macam. Yang bisa pada akhirnya menjerat kita, merugikan kita, bahkan apa? Menghancurkan kita. Tolong kita ya saudara, supaya yaitu dalam setiap pilihan-pilihan kita melibatkan Tuhan jadi penolong buat saya dan saudara, supaya pilihan kita nggak keliru. Sehingga saya mau bilang begini, kalaupun keliru, saya berani bilang begitu, kalaupun keliru, tapi Tuhan akan berkemurahan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan. Beda sama orang yang hantam bebas, Tuhan kemana. Kita seringkali kayak Sikem. Nanti kalau sudah gagal, baru datang ke papanya. Iya kan saudara? Baru kalau sudah gagal, baru ketika sudah ada masalah, baru lari ke bapaknya. Datang dulu sama papanya, beda hasil. Datang dulu sama Tuhan, beda hasil. Tolong kita saudara, supaya hari-hari ke depan menjadi hari yang ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Hari-hari ke depan kita bisa menikmati sesuatu yang indah, ya. Bukan hari-hari celaka, bukan hari-hari yang gelap, bukan hari-hari yang naas, bukan hari-hari yang sial. Kesialan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Kesialan itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Kesialan itu hasil dari sesuatu yang kita buat. Sebabnya kayak gini nih saudara, ya. Kalau saudara punya masalah, saudara punya keinginan, saudara punya rencana, pagi seperti ini, manfaatkan. Kau bawa, ceritakan itu sama Tuhan dalam penyembahan saudara, ya. Dalam penyembahan kau bisa cerita sama Tuhan, minta petunjuk, minta kemurahan, minta anugerah Tuhan, untuk Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memutuskan langkah-langkah kita. Tuhan yang menolong kita, Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada kita untuk kita bisa menentukan arah, menentukan sikap, menentukan pilihan-pilihan di hari. Sehingga pilihan-pilihan kita menjadi pilihan-pilihan yang mendatangkan kebaikan buat kita, bahkan mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan berkat buat kita. Puji Tuhan, mari kita